Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang harus atau wajib kita lakukan sebelum kita melakukan perbuatan yang diwajibkan pula. Ketika kita mau melakukan perbuatan yang diwajibkan, maka kita wajib pula melakukan hal ini. Apakah yang dimaksud hal ini? Yaitu wudu. Wudu adalah perkara yang wajib kita laksanakan, kita lakukan ketika kita mau melakukan perbuatan yang diwajibkan pula. Satu contoh adalah sholat. Dalam sholat ada yang namanya syarat syah sholat. Sholat dikatakan syah apabila memenuhi bersih atau suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka sholatnya nanti bisa dikatakan syah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudu, yakni fardu wudu. Ada berapakah anggota badan yang wajib kita basuh ketika kita melaksanakan wudu? Supaya wudunya ini syah, wudunya dikatakan syah apabila rukun wudu atau fardu wudu ini dilakukan. Berapakah fardu wudu? Fardu wudu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah membaca niat. Membaca niat. Bagaimanakah membaca niat? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu niatnya wudu secara lisan ketika kita ucapkan. Tetapi sebenarnya niat wudu itu adalah dibarengi dengan membasuh muka, yakni fardu wudu yang kedua. Fardu wudu yang kedua yaitu membasuh muka, di mana ketika kita membasuh muka itu kita barengi dengan membaca niat di dalam hati. Ya, sebenarnya niat itu adalah letaknya di dalam hati. Ketika kita mengambil air wudu, kemudian kita basuhkan ke wajah kita, ke muka kita dengan mengucapkan nawaitul wudu ali rafa'il hadasil aswari fardholillahi ta'ala di dalam hatinya. Saya niat melaksanakan wudu bermaksud menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi ketika kita membasuh muka yang pertama ini kita membaca niat dalam hati. Nawaitul wudu ali rafa'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, artinya apa? Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dengan dibarengi membasuh muka atau membasuh wajah. Sebanyak 3 kali ya. Niatnya tadi di basuhan yang pertama. Ya. Kemudian fardu wudu yang ketiga yakni membasuh tangan. Ya. Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini disunnahkan mulai dari tangan yang kanan sampai siku. Mana siku? Siku itu ini ya. Apa ini? Istilahnya Anda mengatakan, mungkin kalau saya mengatakan ini sikut. Ya. Ini sikut sampai sini harus dibasuh. Soalnya biasanya saya itu melihat anak-anak itu ada yang membasuh tangan itu sampai sini saja. Jadi membasuh tangan itu harus sampai sikut ini. Kemudian ada doa.
ketika kita membasuh tangan kanan. Ini yang saya lihat adalah di kitab Fathul Qorib. Doanya ketika membasuh tangan kanan, yakni tangan kanan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membasuh tangan kanan, kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi. Oh, ini doa ketika membasuh wajah. Tadi membasuh wajah belum saya sebutkan ya. Jadi membasuh wajah itu juga ada doanya. Ketika kita baca niat, kita membaca niat, kemudian setelah itu kita membasuh muka yang kedua, itu ada doanya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Saya ulangi lagi. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Itu doa ketika membasuh wajah. Kemudian fardu wudu yang ketiga, yakni membasuh kedua tangan tadi ya. Jadi doanya seperti ini. Tadi kan sudah saya jelaskan membasuh tangan diawali dari yang kanan dulu kemudian sampai sikut ya. Adapun doanya ketika membasuh tangan kanan, yakni Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Saya ulangi lagi. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Saya ulangi lagi 3 kali supaya Anda ketika melafalkan doa ini mudah Anda ingat-ingat ya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Kemudian membasuh tangan kiri. Yakni doanya Allahumma inni a'udzu bika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Allahumma inni a'udzu bika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzu bika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Itu doa ketika membasuh tangan kiri. Jadi ketika membasuh bagian daripada anggota wudhu itu disunahkan diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya rukun wudhu yang keberapa ini? Keempat ya. Tadi yang pertama baca niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku atau sampai sikut. Kemudian yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala ini juga ada doanya, membasuh sebagian kepala. Jadi kalau pakai kopiahnya ini harusnya dilepas ya. Jangan gini. Nanti kalau diarahkan hanya di atas gini, ini kan bagian daripada muka. Tempat apa ini? Batuk ya, jidat. Nah, sampai sini ketika Anda membasuh muka. Jadi jangan sampai di sini mengusap rambutnya, mengusap kepalanya. Jadi diambil kopiahnya, kalau bisa dilepas ya.
Kemudian ada yang disunahkan itu mengusap seluruh bagian kepala dari awal sampai belakang. Nah, ambil diusap ya, bukan dibasuh. Kalau dibasuh kan ditapior istilahnya ya, bukan. Tapi dibasuh, diusap, mengusap sebagian kepala. Kemudian doanya bagaimana? Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yauma la zilla illa zilalak. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Saya ulangi lagi. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yauma la zilla illa zillalak. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Sekali lagi. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yauma la zilla illa zillalak. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Itu doa ketika mengusap sebagian kepala. Kemudian yang terakhir, yang belum ya, yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima yakni membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini, jadi membasuh kedua kaki diusahakan ya harus disunahkan membasuh kaki yang kanan dahulu kemudian kaki yang kiri. Nah, bagaimana? Apakah ada doanya juga? Ada. Jadi ketika membasuh kaki yang kanan, baca doanya adalah Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin. Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin. Sekali lagi membasuh kaki yang kanan. Allahumma tsabbit qadami 'alas siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin. Kemudian membasuh kaki yang kiri. Adapun doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an tuzilla qadami 'ala sirati finnar yauma tuzillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Allahumma inni a'udzubika an tuzilla qadami 'ala sirati finnar yauma tuzillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Sekali lagi membasuh doa untuk kaki yang kiri. Allahumma inni a'udzubika an tuzilla qadami 'ala sirati finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Itu adalah doa membasuh kaki. Kemudian yang terakhir rukun wudhu yang harus Anda perhatikan adalah tertib. Nah, yang keenam ini adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib itu harus berurutan dari fardu wudhu yang pertama sampai yang kelima tadi. Dari mulai bacaan niat sampai membasuh kaki itu tidak boleh dibolak-balik. Ya. Basuh muka, kemudian basuh rambut, kemudian basuh tangan, kemudian basuh kaki lah. Tidak boleh dibolak-balik seperti itu. Harus berurutan.
Yang pertama adalah baca niat, wajib awalnya niat dulu. Kemudian niatnya dibarengi dengan membasuh muka, yakni rukun wudhu yang kedua, fardu wudhu yang kedua, membasuh muka. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ini harus berurutan. Kemudian yang keempat membasuh sebagian kepala. Kemudian yang keenam, yang kelima, yakni membasuh kedua kaki. Kemudian yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Itulah yang dimaksud tertib, tidak boleh dibolak-balik. Ya. Baiklah, sahabat muslim rahimakumullah, demikian fardu wudu yang saya sesuaikan dengan ya semua kitab itu sama pembahasannya tentang fardu wudu. Fardu wudu itu hanya ada 6 ya. Bagaimana dengan telinga? Biasanya kan ada yang mengusap telinga. Telinga ini adalah sunnah. Mungkin nanti di lain waktu akan saya bahas tentang sunnah-sunnah dalam melaksanakan wudu. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, maka silakan di-share, silakan dipelajari, dan saya butuh komentar Anda untuk membangun channel saya ini supaya lebih berkembang di kemudian hari. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.